Lanjut. Ya, hari ini kita melaksanakan MPLS secara daring, tiada lain karena satu, musibah kita, wabah pandemi di Indonesia ini bukan hanya di Kota Bandung, yaitu tentang COVID-19. Mudah-mudahan dengan COVID-19 kita banyak belajar. Belajar apa dari COVID-19? Satu, belajar tentang kesehatan. Yang kedua, bagaimana tata cara bergaul. Yang ketiga, bagaimana kita bekerja yang layak atau belajar yang layak di sekolah melalui physical distancing-nya. Jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Namun pada kondisi sekarang, physical distancing yang kita lakukan, Ananda sekalian di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah ataupun di rumahnya melayani Ananda sekalian. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentunya setelah kita belajar dari COVID-19, banyak inovasi yang dilahirkan. Bukan makin berkurang kemampuan atau cara berpikir kita, tapi makin banyak kita melakukan inovasi dan kreatif. Tentunya atas kreatif dan inovasi yang kita lakukan, banyak sekali menuntut kegiatan-kegiatan kita yang kreatif. Tidak hanya saja harus dilakukan di sekolah, di ruang belajar, tapi di rumah bersama keluarga, ibu dan bapak, ataupun ayah bunda, tetap kita bisa belajar dengan lebih baik. Bapak Ibu anak-anak sekalian, yang kedua, mengenali bagaimana cara belajar di SMP Negeri 15. Cara belajar di SMP Negeri 15 tentunya ada beberapa hal yang harus diikuti. Ada yang belajar melalui PJJ, ada juga PJJ tapi kegiatan belajarnya bersifat portofolio atau mengumpulkan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, nanti setelah terkumpul sebanyak-banyaknya dan dinilai oleh Bapak Ibu guru, jadilah satu nilai portofolio yang bakal dijadikan sebagai bahan untuk Ananda mendapatkan penilaian di sekolah ini. Yang berikutnya, Ananda sekalian, tentunya kita juga sangat apresiatif terhadap beberapa kegiatan di persekolahan karena inovasinya tadi. Nah, kembali kepada peraturan dan tata tertib cara belajar juga harus ada. Ananda sekalian setiap hari nanti pasti mengabsen. Bagaimana cara mengabsen? Nanti aplikasi disampaikan oleh panitia atau Bapak Ibu wali kelas. Bagaimana Ananda cara mengumpulkan tugas? Nanti Bapak Ibu guru yang mengajar itu mengumpulkan tugas, kemudian menilainya. Dan nilainya disimpan di dalam satu arsip, bisa berupa soft file di dalam komputer, ataupun bisa berupa hard file di dalam daftar buku nilai harian. Nah, Anda sekalian, cara belajar itulah yang tentunya yang harus disikapi dan disiasati. Sangat berbeda ketika kita belajar di sekolah, kita belajar membaca, menulis, dan lain sebagainya. Ada perpustakaan, ada laboratorium IPA, ada laboratorium komputer. Itu semua juga ada tata tertibnya. Namun pada kesempatan kali ini bukannya tidak boleh, namun tentunya kesehatan kita sangat lebih diperhatikan dibanding dengan kita berada di lingkungan sekolah. Karena itu kesehatan kita sangat diutamakan. Yang berikutnya, mengenali lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah tentunya Ananda sekalian perlu tahu bahwa di sekolah ada kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada tata usahanya, ada teman-teman kita semua, teman-teman anak-anakku sekalian, ada kantinnya, ada petugas kebersihannya. Itu semua harus dikenali. Yang berikutnya pula ada pula ruangan-ruangannya yang harus diketahui. Ada ruang guru, artinya di mana tempat guru melakukan aktivitas di sekolah, termasuk di ruang belajar. Yang kedua,
ketika Ananda sekalian perlu pelayanan administrasi, maka ada tata usaha di sekolah yang memberikan pelayanan-pelayanan terhadap administrasi Ananda sekalian. Baik itu biodata, alamat, tempat lahir, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk melakukan komunikasi dengan orang tua. Berikutnya pula Ananda sekalian, selain dari sarana prasarana, juga perlu diperhatikan yang lain-lainnya, ya. Ini semua perlu di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah oleh kita diperhatikan. Ananda sekalian, selamat berkarya, selamat berinovasi. Semoga senantiasa Ananda sekalian betah di SMP Negeri 15, bisa tamat sampai di kelas 9 nanti, sehingga keluarnya dari SMP 15 bukan karena disuruh pindah, bukan karena dikeluarkan, karena berprestasi harus menerima ilmu di pendidikan jenjang SMA atau SMK yang lebih tinggi. Karena itu anak-anak sekalian, selamat belajar, selamat sukses untuk mengabdi kepada orang tua, selamat mengabdi kepada pemerintah melalui tugas Ananda sekalian. Tidak banyak, hanyalah belajar. Karena itu terima kasih anak-anak sekalian telah memperhatikan, telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini memberikan motivasi, manfaat kepada anak-anak sekalian kelak nanti apabila sudah jauh lebih banyak menjadi siswa SMP Negeri 15 ini. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih Bapak Ibu, wali kelas yang turut mendampinginya. Semoga ikhlas, semoga ridho, dan dengan penuh keikhlasan Bapak Ibu mendapat pahala dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila yang disampaikan kurang berkenan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.